Halo my friend, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ariki di channel Cerita Riki. Kali ini kita mau ngebahas tentang fenomena pulang pakai jalur tikus atau istilah yang populer di mata PMI atau TKI di sini adalah tembak lorong. Apakah ada metode pulang tembak lorong ini sih? Oke. Istilah-istilah kayak gini itu kan terdengar sangat ekstrim ya. Kalau menurut saya dari namanya tembak lorong. Udah ekstrim. Dan dari namanya aja kita udah bisa menilai bahwa ini adalah satu kegiatan ilegal ya. Kegiatan ilegal yang diciptakan oleh oknum-oknum atau bisa dibilang calo-calo lah ya istilah kerennya. Untuk teman-teman yang memang tidak tahu atau kurang informasi atau polos istilah katanya yang bisa dibohong-bohongin gitu ya. Terus yang jadi saya bingung itu adalah kenapa sih harus memilih jalur tembak lorong sementara jalur yang enak, resmi dan aman juga ada. Kita akan bahas dulu mengenai jalur tembak lorong itu apa sih, apa resikonya, dan bener nggak sih jalur tembak lorong itu mudah. Jangan kemana-mana, tetap di channel Cerita Riki biar my friend menjadi tahu. Oke, Malaysia adalah salah satu negara yang jadi tempat favorit untuk warga negara Indonesia selain liburan juga bekerja di sini. Why? Hal ini dikarenakan sebab jarak Indonesia dan Malaysia yang sangat dekat, jiran atau bertetangga ya, sehingga memudahkan untuk datang ke Malaysia karena jarak yang dekat. Kedua, tiket untuk datang ke Malaysia dibanding ke negara lain relatif lebih murah. Begitu kan. Ketiga, ya diakui atau tidak bahwa Malaysia memiliki segudang kesempatan untuk bekerja di sini. Itu yang menjadi alasan dari sebagian besar my friends yang berkunjung dan bekerja ke Malaysia. Ya enggak? Ya dong. Ya. Nah, dalam prosedur bekerja, of course kita punya prosedur yang sudah dirancang sedemikian bagusnya. Yang fungsinya itu adalah agar kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, layak, dengan bayaran yang sesuai standar, kemudian fasilitas sebagai pekerja yang baik, dan juga jaminan kesehatan, keselamatan, dan juga jaminan keamanan kalau kamu menggunakan prosedur yang benar, seperti masuk dengan jalur yang resmi. Beda halnya dengan masuk dengan jalur yang tidak resmi, lalu belakang, resikonya banyak, yaitu tidak terlindungi, kemudian resiko perjalanan yang berbahaya gitu ya, tidak ada jaminan keselamatan kerja, tidak memiliki kekuatan hukum saat kamu bekerja di sini, dan juga mungkin bisa jadi korban eksploitasi atau bahkan penjualan manusia yang resikonya sangat tinggi banget, bahkan membahayakan nyawa gitu ya. Nah, ketika kita diberi dua pilihan ini, mau jalur resmi atau jalur yang tidak resmi, itu terserah kamu mau pilih yang mana. Tapi of course resikonya jalur yang tidak resmi akan sangat berbahaya banget dan merugikan. Benar nggak? Ya. Nah, begitu juga dengan jalur pulang. Jalur pulang di Malaysia itu juga terkenal banget dengan istilah-istilah yang sangat ekstrim ya. Ini jalur pulang dengan resmi, walaupun dia ilegal, kemudian pulang dengan jalur yang benar, itu juga ada. Namanya program rekalibrasi pulang. Atau pulang dengan membayar denda overstay atau compound di sini namanya. Tapi itu jalur yang benar ya. Kenapa harus bayar overstay? Ya kita kan sudah melanggar satu aturan. Of course, ketika kita melanggar aturan, resikonya ada dua. Didenda atau dihukum. Betul kan? Nah, mau pilih yang mana? Kalau ketahuan, kamu ilegal, ketangkap, ya pasti dihukum dong. Tapi kalau kamu menyerahkan diri, mendaftar melalui STO untuk program rekalibrasi pulang, ya tidak ditangkap, tapi akan dipulangkan secara baik, yaitu dengan membayar denda gitu ya. Beda lagi
ada lagi beberapa orang yang lebih memilih untuk pulang dengan jalur tembak lorong. Namanya tembak lorong. Ngeri nggak sih? Ngeri banget, horor ya. Tembak lorong gitu. Atau istilah yang famous juga dibilang pulang dengan jalur tikus. Ini yang akan kita bahas. Ada dua pilihan, pulang dengan jalur yang baik, yaitu ketika kita ilegal, kerajaan Malaysia sudah memberikan kesempatan untuk pulang secara baik, yaitu pulang dengan program rekalibrasi pulang kemarin ya, dan sudah ditutup. Tapi dengan ditutupnya program ini bukan berarti program pulang dengan jalur yang baik tidak ada. Ada, hanya saja ketika program rekalibrasi pulang ditutup, program pulang secara normal dengan bayar kompon, resikonya adalah dia harus membayar denda yang jauh lebih mahal dari ketika pulang dengan program rekalibrasi pulang, hanya bayar RM500 aja. Nah, ketika kita ilegal di negara Malaysia dan tidak ikut program rekalibrasi pulang, kamu tetap bisa pulang dengan jalur yang baik, yaitu membayar denda. Ya, memang agak mahal, tapi pulang dengan cara yang benar, ya kan? Pulang dengan membayar denda. Caranya cukup masuk ke link ini, link STO untuk membuat temu janji. Kemudian nanti akan dicek dokumennya. Kalau setelah lengkap, maka akan dihitung berapa jumlah denda yang harus kamu bayar. Kemudian kamu bisa pulang dengan jalur udara ataupun melalui ferry. Tapi ini jalur yang betul, begitu ya. Resikonya apa? Ya resikonya hampir sedikit, nggak ada bahkan. Katanya kalau jalur itu nanti ditangkap dulu, dipenjara dulu baru pulang. Siapa bilang? Jangan pernah percaya isu-isu atau hoax yang nggak betul ya. Ini adalah isu-isu yang diciptakan oleh para calo biar kamu takut untuk pulang pakai jalur yang benar. Yang akhirnya berubah pikiran dan memilih pulang dengan jalur tikus atau tembak lorong. Bedanya apa? Tembak lorong itu juga bayar, tidak gratis. Bahkan kalau dihitung-hitung, tembak lorong juga mahal-mahal juga jatuhnya. Karena kamu harus membayar biaya calo, biaya ini itu, dan bahkan bisa dibilang lebih mahal daripada jalur yang benar. Belum lagi resikonya ditangkap polisi, atau juga ditipu calo, udah bayar malah calonnya pergi, atau juga malah nyawa taruhannya. Kenapa? Karena tembak lorong atau jalan tikus ini, dari namanya aja udah jalan tikus, artinya jalan yang dipakai oleh tikus, bukan oleh manusia. Kenapa? Karena jalur ini adalah jalur-jalur yang berbahaya, jalur-jalur yang memang biasanya dipergunakan untuk orang-orang yang menyelundup, begitu ya. Jalur yang nggak bener lah ya istilahnya. Nah, jalur-jalur seperti ini pastinya bukan jalur yang biasa dilalui oleh orang-orang normal, makanya dibilang jalur tikus, ya. Kita kan manusia, bukan tikus. Iya enggak? Kalau kamu memilih jalur tikus, artinya kamu diragukan kemanusiaannya, gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, tujuan kita pulang itu apa? Biar kita bisa ketemu lagi keluarga di rumah. Benar nggak? Dan kalau kita memilih jalur yang ini, itu resikonya bisa jadi kamu pulang, tapi menggunakan alat transportasi yang memang mungkin tidak layak buat manusia. Atau bahkan memang bukan buat manusia, seperti buat barang, buat sampah, atau buat limbah, terus kamu masuk ke situ, sembunyi begitu di kapal tersebut. Itu juga bukan jalur yang selamat, karena bisa aja ada pengecekan di laut, itu juga bisa ada pengecekan. Akhirnya bukannya pulang ke rumah, malah ke penjara. Itu banyak kejadiannya, banyak banget, karena petugas-petugas polisi kan sudah pada tahu jalur-jalur ini, udah tahu, ini sudah bukan rahasia lagi, ini sudah jadi rahasia umum ya. Apalagi di musim seperti ini, udah pasti akan banyak operasi di daerah-daerah tersebut ya. Kedua, nyawa taruhannya, karena bisa jadi ketika kamu pulang dengan jalur yang tidak resmi, menggunakan alat transportasi yang tidak layak buat manusia, ataupun rusak mungkin, akhirnya apa? Banyak berita seperti penyelundup tenggelam, kapalnya tenggelam begitu ya, ataupun juga hancur, itu banyak kejadiannya. Dan saya rasa kalian juga sudah pernah baca ataupun sudah pernah dengar berita ini ya, ya kan? Belum lagi kalau misalkan kejadian yang baru-baru kemarin terjadi, bukannya dianterin pulang, malah dia diturunin di satu hutan tembakau entah di mana begitu ya.
Akhirnya nggak nyampe rumah, malah terbengkalai di satu tempat yang kita pun nggak tahu, hutan tembakau gitu loh. Di sana kan bisa aja ada binatang buasnya dan lain-lain. Nah, kita di sini saya mau mengajak my friend untuk lebih wise atau bijaksana, berpikir berkali-kali ketika kita mau pulang dengan jalur tembak lorong ataupun jalur tikus. Pikirin keselamatannya, biayanya, dan juga pikirin keluarga di rumah, begitu. So, lebih baik kita bayar dan pulang dengan jalur yang nyaman, bayar compound, daripada jalur yang penuh resiko. Iya nggak sih? Bener. Lebih mudah jalur tembak lorong. Kata siapa? Kata siapa? Yang udah-udah, bukan yang mudah. Lebih ribet, lebih mahal, banyak ini itu. Mungkin pertama mintanya sedikit. Tapi kedua, ini sudah ada ininya, armadanya, silakan tambah lagi biaya ini, tambah lagi biaya ini. Akhirnya dihitung-hitung malah lebih mahal daripada jalur yang normal. Gitu. Belum resikonya ya, nyawa taruhannya begitu ya. So, saya harap my friends cerita Ricky berpikir lagi ketika kamu ada yang ngajak pulang pakai jalur tembak lorong, sebaiknya jauhi ya. Pulang dengan jalur yang baik, datang dengan jalur yang baik. Begitu kalau mau hidup nyaman dan tenang di luar negeri. Oke? Kalau my friends ragu atau ada pertanyaan mengenai jalur pulang yang baik, silakan kamu komen di kolom komentar ini atau juga bisa ke Instagram saya Cerita Ricky ya. Ingat loh, kalau kamu dengar ada isu pulang jalur bener kemudian akan ditangkap dulu baru pulang, itu tidak benar ya. Tidak benar. Sudah banyak kejadian teman-teman saya yang pulang dengan bayar kompon ke immigration, hasilnya fine dan selamat. Oke, saya Ricky pamit. Jangan lupa kalau kamu suka like, share, and subscribe channel Cerita Ricky biar my friend menjadi tahu.